kalau manusia cuma menginginkan segera dapat keuntungan kebaikan, dan kalau Allah hendak mempercepat keburukan, ujian buruk buat manusia, maka akan lebih efektif, lebih cepat. Maksudnya akan terrealisasikan, tidak ditunda-tunda lama lagi. Artinya mereka sekaligus spontan akan tutup usia pula ujian ilaihim ajal. Ini menggambarkan betapa cepatnya Allah memberi keputusan azab. Keburukan di sini adalah azab. Betapa cepatnya Allah menentukan putusan azab. Kalau mereka sepertinya tidak meyakini bahwa azab itu ada, kalau mereka tidak meyakini bahwa azab itu ada, cerokin, azab pukulan, yang dipukul ini yang coba-coba sekali pukul kamu limpah, begitu. Bahasanya begitu, bahasa gaulnya. Orang kan suka begitu. Kalau enggak yakin atau ya enggak percaya tuh, coba pukul saya. Ya sirah. Ngomong-ngomong jangan dipukul. Sekali pukul kamu gelimpang. Kan begitu. Tujuannya gitu. Ayat ini menggambarkan betapa bukan hanya saktinya, tapi efektifnya azab Allah. Itu maksudnya. Waktu dia ilaihim ajaluhum itu maka tamat riwayatnya. Gitu. Kiri rumah sakit, tangan kanan kuburan. Kawan-kawan bahasa gaul, bukan hanya rumah sakit dan kuburan, nggak ada pilihan lagi, sudah langsung kuburan. Mau tangan kiri, mau tangan kanan. Itu ayat ini seperti itu maksudnya. Bukan tangan kiri rumah sakit, tangan kanan kuburan. Mau tangan kiri, mau tangan kanan sudah langsung kuburan. Kalau kamu nggak yakin kuburan saya, karena ayat ini artinya memuanan. Walau yu'ajjilullahu syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Kuburan. Tamat riwayatnya, selesai usianya, tutup usianya. Itu. Adapun yang terjadi kemudian masih berkeliaran. Adapun kalau masih terjadi masih berkeliaran mereka-mereka yang tidak yakin, tidak percaya akan hari kemudian akan ketemu kami Allah. Ya. Bagaimana? Memang ada skenario sengaja kami biarkan. Bukan berarti mereka sakti. Yang berkeliaran itu bukan berarti sakti. Ada sekelompok orang-orang yang saya atau kami biarkan berkeliaran. Bukan berarti mereka sakti, jagoan, bukan. Itu maksudnya. Kami masih membiarkan, meninggalkan orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang tidak yakin akan pukulan saya. Biarkan berkeliaran dalam brutal mereka.
Tapi jangan berarti mereka aman segalanya. Jadi kalau Anda melihat ada orang-orang yang masih hidup, bahkan dinilai masih sejahtera, sebetulnya bukan sejahtera, masih berkeliaran di mana-mana, sepertinya orang nih sakti nih. Di hadapan Allah nggak ada yang sakti. Di hadapan Allah tidak ada yang sakti. Ini maksudnya ayat fanadaru. Kami tinggalkan, kami biarkan mereka-mereka yang tidak yakin akan ketemu kami, akan hari kemudian, kami biarkan, sengaja kami biarkan berkeliaran dalam brutalnya. Sih gitu, nggak ditumpas saja semuanya kan? Oh, ada skenario. Jadi kamu jangan tergiur. Saya ikut mereka aja lah, nyatanya aman kok. Orang-orang brutal aman kok. Ikut sana aja ya, orang-orang brutal. Tidak boleh seperti itu. Dan menumpas kejahatan gampang saja. Adapun masih ada yang berkeliaran, bukan berarti mereka sakti. Kesimpulannya begitu. Kesimpulan maknanya tuh begitu. Kami menumpas kejahatan sangat mudah. Kami menumpas kejahatan sangat mudah. Hitungan detik, bukan hitungan hari. Itu. Adapun masih ada yang berkeliaran di dalam kebrutalan, itu bukan berarti mereka sakti. Ada catatan tertentu. Wa idza massal insana dzurru da'ana li jambihi. Supaya paham ayat, artinya begitu. Wa idza massal insana dzurru, dan jika mengena atau menyentuh kepada manusia opo ad-dzurru, kemelaratan, kondisi kekurangan, kepahitan, da'ana, maka mereka berdoa, panggil-panggil kami, berdoa, undang-undang isun, ini lagi belena, tolong undang-undang isun, di jambihi, hari tetap mengatasi lambung insan, artinya kalau leleng, tidur-tiduran, ya, atau qaidan, atau khalid lungguh duduk, atau qaiman, atau berdiri, kondisi apapun selalu undang-undang, berdoa, kalau turun, kalau dodok, kalau ngadeg, sebegitunya, artinya uletnya, ulet bisa lari lagi melarat, ulet ngerti, juet ngerti, ulet itu juet, bekal, nggak ada taab, nggak ada taab. Tapi falamma kasyafna anhu durrahu, ketika kami hilangkan, kasyafna itu ngilangaken isun anhu saking insan, hilangkan durrahu ing melarate manusia insan, marra ka'alam yad'una ila durrimah, cuek aja, ya sepertinya nggak kenal. Marra, maka terus lumaku sopo insan, sepertinya lam yad'una, tidak pernah dia minta-minta undang-undang ning isun, ila durrin masawu, untuk satu atau untuk apa namanya, kemelaratan yang menimpa dirinya, masawu yang menimpa, menyentuh otoburin. Artinya tuh dengan tenangnya lenggang kangkung kata orang Jawa, ketika
melaratnya hilang, doanya dikabulkan, tidak ada kata syukur dan insaf. Begitu. Ini watak dan sifat manusia, menggambarkan watak dan sifat manusia. Juwet ulet manakala bertimpa melarat, sempit, sumpet, ya, ulet, turu ngadeg, dodok, ya kan, wis ning ndi wae, ya kan, ngembang bis, wis ning ndi wae, jala wali songo, dilakoni kabeh hasil mengono. Turun dodok ngadeg ku ibaratnya wis teka ning ndi wae dilakoni. Nginep ning ndi wae. Apa 700 bagian. Sampai sebegitunya. Ini menggambarkan sifat karakter manusia. Yang cerita begini siapa? Allah. Kita tinggal mendengarkan kalam Allah. Ketika kami hilangkan melaratnya, ketika kami kabulkan permintaannya, maka tidak ada kesan apa, tidak ada kesan, ya kayak tidak ada sesuatu yang terjadi saja. Marroh, maka lewat tuh maksudnya ya lenggang tangan, lenggang apa, lenggang kangkung, lewat sepertinya tidak ada masalah yang menimpa dirinya. Lah yang seperti itu kadalika mengkonon nu, kadalika tuh mengkonon nu, lalu ngomong Jawa seperti itu tuh. Zuyina dan bias-biasan dan maring wong musrifin, wong kang ngelewati batas, yang orang terlaluan, termasuk orang ekstrim namanya tuh. Opo makanu ya'malun, perbuatan yang mereka lakukan. Artinya mereka itu yang penting penampilannya oke. Yang penting penampilannya oke. Maksudnya gimana kalau paham? Artinya tidak melihat riwayat perjalanan sebelumnya. Loh. Dipayas-payasakan itu maksudnya tuh tergoda dengan penampilan yang mereka lakukan. Yang penting saya kan sudah sukses, sira sukses kesekian, mau diberikan, mau nih, ya dikalingan, mau nih, nendur banyak ini, maksudnya zuyina. Dalam pikiran, dalam otaknya tuh sudah dibayang-bayangkan pokoknya penampilan. Ya penting saya penampilan sekarang sudah beres. Apa urusannya dengan masa lalu? Jangan cerita masa lalu dong. Gitu. Ini karakter manusia. Tuh, itu maksudnya zujina lil muslimin. Dipayas-payas itu maksudnya diperlihatkan baik. Ning otake ku perang sae salo prangso. Lamun bahasa Jawa ku apa ya salo prangso. Ngerti salo prangso, maknane zuyina dipayas-payas iku kedelenge prangsoe, kedelenge ku prangsoe. Nih, saya berhasil karena kecerdasan saya. Karena macam-macam lah. Maka ya malu. Keterlaluan. Musrifin namanya orang keterliwat batas. Ya jangankan sama Allah. Ning wong tua beres, aduh wis diganggep. Ning wong tuwa dewek wis diganggep. Ning wong tuwa dewek wis diganggep. Bocor nembe semono bae. Jangankan sama Allah. Yang terjadi sama orang tuanya sendiri saja kan
Kita nyaksikan kan banyak anak seperti itu kan, ya kan? Ini wong tua ide kan, baik. Lihat, ini karakter sifat manusia. Allah sengaja menurunkan ayat ini buat pelajaran kita semua. Dibeberkan nih sifatnya manusia kayak itu. Kita yang ngaji jangan niru-niru yang begitu. Jangan kan sama orang tuanya sendiri sudah dianggap. Maknanya ayat ini marroka alam yad'una ila durri mas. Kadari kaya mengkonon itu salah perangso. Maka yak malu karena usahanya mereka salah perangso karena usahanya sendiri mereka. Salah perangso karena usahanya sendiri mereka. Jelas? Nah, ini artinya begitu ayatnya. Hanya maca Quran serta ngerti nih maknanya. Jadi marroh Allah ya kena ila turil nas. Lenggang kangkung. Manusia itu yang mengalami melarat undang-undang ingsun donga maksudnya yang nuju lunggu utawa nuju ngada jarang ingsun ngilangaken melarate dhewekane terus netepi kufure lan maksiate kaya wingi-winginane ora nuwun maring ingsun gandeng karo melarat kang dialami kaya mengkonon kelakuane wong urip kang lewati batas yang terlaluan amal kang Allah kang dipayas-payasi dening setan perbuatan yang buruk sekali perang saya bagus perang saya hebat perang sane hebat beli aku di wong tua perang saya hebat merasanya punya kelebihan banding-bandingan wong pinter itu sampai beli aku di wong tua. No. Semuanya ini mengalami atau ada prosesnya. Tidak ujuk-ujuk anak ini menjadi nakal seperti ini. Paham nggak? Nggak ujuk-ujuk spontan anak sesadis ini kan. Ada proses. Ada grade tahapan. No. Apa permulaannya? Permulaannya lingkung tua kurang perhatian. Permulaannya kurang perhatian, mengurangi waktu untuk orang. Mengurangi waktu, paham di bahasa mengurangi waktu untuk orang tua. Masih berketenger, nakal ya kan? Ya, awalnya begitu. Merenggangkan diri. Bukan dipaham mengurangi waktu apa Jek? Merenggangkan diri. Paham enggak? Awalnya begitu, tahapannya tidak ujung-ujung menjadi sadis nakal sekejam itu. Prosesnya, jadi kita tuh jangan kemudian tahu ujungnya aja, pangkalnya aja. Harus diurut. Perkembangan anak ini harus bakal itu bakal nakal. Terus mulai mengurangi waktu buat orang tua. Paham mengurangi waktu? Apa sih? Apa kan? Mengurangi waktu. Merenggangkan diri. Paham? Awalnya begitu dulu. Enggak ujuk-ujuk, paham? Enggak ujuk-ujuk bleng. Enggak ujuk-ujuk bleng. Tuh, jelas kan? Enggak ujuk-ujuk bleng. Awalnya kan ngaji, kalau minggu pisan. Kan nonton. Atau lu minggu maka. Loh, begitu. Awalnya begitu. Jadi nggak boleh begitu. Bukan hanya sama Allah, sama orang tua saja.
pun tidak boleh. Bukan sama orang tua, sama pengajian saja nggak boleh. Awalnya nggak keciri, awalnya nggak terasa, kitanya sendiri nggak ada niat untuk nakal, paham tuh? Awalnya kita tidak ada niat untuk nakal. Semua juga orang jahat tidak ada niat untuk jahat, tapi di mana ada kesempatan di situ dia berdua kan menggono terjadi ngomong dong, nah begitu juga anak-anak santri, anak-anak murid awalnya begitu. Nggak ada niatan membangkang, berontak, nentang, kiai nggak ada. Paham nggak lo? Nggak ada, saya yakin. Nggak ada niat. Sekejam itu nggak ada awalnya. Tapi kalau kemudian tadi tidak perhatian, mengurangi waktu untuk orang tua, nah ini bibit cikal bakal akan menuju ke kenakalan. Yang nanti kalau sudah kelewat batas ya seperti tadi, catatannya beda, catatan Allahnya udah beda. Fanadarul ladina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Jangan dianggap Allah tidak punya tangan besi. Jangan dianggap kiai tidak punya spiritual tinggi. Jelas? Pati-pati bocah mulai mengorbankan nganggep enteng ning wong tua. Karena apa nganggep enteng? Karena aku bisa sendiri kan konon. Kan mengkonon prosesnya kan mengkonon pikiranku. Ini lagi membaca pikiran orang ini. Lagi membaca pikiran. Awalnya begitu, anak nakal tuh. Prinsip dasarnya sih tidak ada niat anak untuk nakal dengan tua tuh nggak ada. Kita harus tahu, seorang pendidik itu harus tahu jalur-jalurnya atau grid-gridnya itu tahapan-tahapannya seperti itu. Secara psikologis, karena mereka mampu. Karena mereka merasa bisa. Makanu ya'man. Kadzalika zujina lil kafirin lil musrifin makanu ya'man. Perang sail zujina tuh disalo perang iso. Apa maknanya dipayas-payasi? Kalau nggak dijelaskan gitu nggak paham. Apa sih dipayas-payasi itu deh? Disalo perang iso. Paham? Maknanya zujina nih. Kalau nggak dijelaskan begitu nanti bingung. Waduh, dipanggil di PSPSI siapa? Di salah perangsa. Di salah perangsa dalam pikirannya tuh salah perasaan. Merasa hebat karya dan usaha. Maka dia malu itu apa aja? Karya dan usaha. Apa aja makan ya malun? Karya dan usaha. Aku sudah bisa sendiri kok. Ya, ini wong tua sekedar baru basa-basinya rodo anyur berdua ya yai. Sekedar begitu saja. Ya kan? Nyuwun bendungai. Nyuwun bendungai. Nyuwun bendungai. Masih sopan, masih dalam koridor sopan. Tapi meskipun masih dalam koridor sopan, ini ada benih-benih mengarah ke sana. Ada benih-benih mengarah, masih sopan, masih minta doa. Ini dari Gazugina, biar paham betul. Meskipun santri ustadz yang bisa bahasa Arab, ngerti tarkib nahwunya, kalau nggak dijelaskan seperti itu bingung juga untuk tafsir dan terjemahnya. Maknanya zujina lil musrifin makan yang kemampuan dirinya, karyanya, usahanya ini perangso yang hebat. Zuito saya tanpa orang tua itu.
Ini karakter manusia. Saya ulangi lagi, ini menggambarkan karakter manusia. Dan yang ngaji dan baca ini supaya paham tentang karakter sifat manusia ini. Yang ngomong siapa? Yang bilang siapa? Allah, Tuhan semesta alam. Bukan omongan dia. Bukan omongan asal ngomong, asal ucap nyeplok. Kalam suci. Kalam suci diterjemahkan, ditafsirkan seperti itu. Biar mudah dicerna, dipahami kan. Yang ngomong jangan lupa nih. Saya ingatkan yang ngomong siapa? Allah. Bukan dia. Dia sekedar memperjelaskan maksud makna. Perlu nggak? Ya perlu. Kalam ini disampaikan, diturunkan, diabadikan dalam Al-Quran sebagai untuk pendidikan, pembelajaran, petunjuk buat kita semua. Kalau sekedar bicara, Quran adalah hudan linnas wa bayyinah. Merupakan suatu petunjuk, penerang yang bisa mencerahkan buat manusia. Bulan Ramadan ini, mari kita sambut. Nah, apa dari Pak Ustaz? Kita ngomong dari Pak Ustaz. Belajar ngomong enak-enakan, berkompetisi untuk menyampaikan pidato dan ceramah yang enak didengarkan. Kita ini dalam pengajian bukan hanya ceramah, tapi membaca dan membaca, mendengarkan teks dan tulisan, biar audien pendengar ini benar-benar memahami langsung, bukan sekedar ceramah dia, bukan sekedar sebatas ceramah dia. Ini gambaran karakter manusia. Yang pertama aja tadi, tangan Allah, tangan sakti. Bukan kiri kuburan dan kanan rumah sakit dan kanan kuburan. Semuanya kuburan. Laku dia ilaihim ajabu. Kalau masih ada yang berkeliaran, sengaja kami biarkan. Biar dulu tahu dulu. Bukan berarti mereka sakti. Bukan berarti mereka sakti. Selanjutnya, saya ulangi lagi nih. Manusia itu sudah biasa kalau lagi melarat ya ular. Tapi kalau udah sukses hilang melaratnya ya inilah usaha aku. Inilah usaha aku. Padahal dia sukses itu melibatkan beberapa unsur dan komponen, termasuk tukang batu, termasuk juru masak, ya pirang-pirang uang kan, ya iya kan, termasuk petani, ya kan, ya kita bisa semene tidak lepas dari juga melibatkan banyak orang, ya kan, jangan ego sendiri. Bukankah pelajaran seperti ini bermanfaat, berguna buat kita yang sudah duduk di level atas, ya kan? Umumnya orang kalau udah duduk di level atas atau berhasil, udah nganggap orang itu enggak ada yang penting, hanya aku orang penting. Dalam aktivitas kehidupan semua itu sebetulnya kalau secara hakikat logikanya semua penting. Adapun kalau pandangan politis ya orang yang penting itu ya orang yang sudah menduduki suatu kedudukan tinggi, ya kan? Orang yang sudah menduduki kedudukan yang tinggi disebut orang. Apa artinya petani? Apa artinya buruh? Kaum buruh? Apa artinya orang-orang bawahan?
egonya orang-orang politis. Kalau logikanya, hakikatnya, semua adalah penting. Semua ini penting, mempunyai peran yang penting. Tuh. Kan pendidikan mengkonon ajaran yang enak enggak kira-kira? Ya kan? Pelajarannya harus diserap oleh semua pihak toh. Ya kan? Semua akan enak kan? Selama ini kita dianggap pemimbuan baik. Dianggap gara-gara tidak menduduki tempat. Makanya saya sebutkan istilah peran penting itu secara politis ya diterapkan untuk orang yang menduduki level atau sengaja memutarbalikkan faktanya terus hakikatnya semua itu punya peran yang penting. Guru SD juga peran penting, tidak kalah pentingnya dengan dosen-dosen ya kan, meskipun beda level. Gara-gara beda level kemudian manusia ini membuat satu kalangan, ada elit, ada lain dan sebagainya, kasta. Ini kalau tadi Zujin masih dalam koridor Zujina di Musrikin. Di PS itu di Salo Prangso. Apa di PS maksudnya? Salo Prangso, saya hebat. Zujina itu perangsanya hebat. Nih aku, nih karyaku, nih usahaku. Tanpa orang tua bisa. Tanpa Tuhan pun aku mampu. Tanpa ngaji pun aku bisa sukses. Di manusia awalnya begitu, anak nakal. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu. Baru kamu punya 5 miliar 7 triliun 40 miliar ludes habis. Apa yang Anda banggakan? Sungguh ini bukan cerita-cerita fiktif. Benar-benar demi Allah, demi apa? Wanita pocong. Walakot nih. Kata walakot sungguh demi kami binasakan al-quruna, orang-orang elit, biro-biro umat, orang-orang yang berada di abad-abad yang lalu, mingkoblikum sebelum kamu, yang kekayaannya lebih tinggi jauh daripada Anda yang hanya punya 17 miliar. 17 miliar baik. Aduh. Hitung triliun 40 miliar lah apa-apa. Kami binasakan, kami tumpas semua. Rumah-rumah elit. Si rumah apa mana rumah perumnas ini semen ini ada rusak banget. Wah, bagian rumah kan beton kan. Lah tuh gampang baik ditumpas. Aja mending apa aja rumah rusak. Rusak konon kata beritanya, tapi ini tuh. Kah bener sih iya deh kan. Masa sih budget pipen rusak. Dapurane apa gitu. Kadang-kadang kita juga berpikir ada percaya ada enggak, sebab hitungan saya tuh enggak ketemu cara ini dan maksudnya orang itu beri sombong ya kan, tuh agak ngambang atau ragu. Ada orang yang cerita enggak, yang benar yang mau borongnya sendiri, pelaksananya sendiri. Ya iya, pasir mengandung semen. Ya saya menyaksikan sendiri proyek-proyek begitu. Pasirnya pasir ngandung, aku pasir ngandung semen, ya pasir lempung. Pasir lempung di semenan maning nggak bisa di. Loh, bukan jara-jare, bukan.
Jadi kalau ada ceritanya diselingi dulu tentang bangunan. Apa mana perunas kang semene rom? Bagian sira umai beton tingkat kan. Orang dulu yang teknologinya pada zamannya dianggap kuat, tuntas. Lama ketika mereka salah menempatkan. Ketika zalim itu apa aja? Maksudnya salah menempatkan, biar masih dorong paham. Ya, kamu tuh salah menempatkan. Kira semono, perang saya semano. Makasih. Iya kan? Sira ku semono, perang saya semano loh. Sarane salah perangso. Salah menempatkan diri. Zalim itu zalim pada dirinya sendiri. Zalamu anfusahum. Lama ketika salah menempatkan, sekaya apapun, sehebat apapun, sekuat apapun, tuntas kan. Kami tuntas. Kang ngomong siapa balak menjir, kiai kita doakan kiai. Ini yang lagi dibaca, dilihat nih siapa ini? Nah makanya beda ngaji ceramah dengan kita langsung bawa kitabnya. Omongannya siapa? Ketika galak kok ngaji ini karena galak. Ini ayatnya ayat galak. Kami tumpas, kami binasakan al-qurun, orang-orang dahulu, abad-abad dulu sebelum kamu. Jangan dikira orang yang kaya dan kuat itu bangsa kita, kalau daerah kita. Wah, orang Jawa belum apa-apa. Wah, di luar Sumatera aja gitu. Kalimantan itu suci. Wah, Kalimantan, Bonu, anunya suaranya. Sawit, wah. Gue ya selawe hektar melarat dengan. Selawe hektar, partai kecil ya Pak Haji gitu. Selawe hektar. Aduh, obrolannya. Artinya kita daerah di sini nih berbanding dengan lain pulau aja sudah salah perangso Pak. Iya kan? Mau mana-mana kok nggak kacau. Dengarin makanan suki-suki. Maksud saya menerangkan orang zaman dulu pun mereka tuh orang kuat. Jangan dianggap orang ketinggalan zaman diukur dengan zaman kita sekarang. Tapi sekuat apapun kami tuntas. Ketika lama salah tidak tahu diri. Salah menempatkan itu sama dengan tidak tahu. Lagi ngomongin uang tidak tahu diri. Dan berangsung judulnya begitu. Waja'atum rusuluhum bil bayyinat, dan sudah ada pendidikan, sudah mendengar pengajian. Ironisnya dan sudah mendengar pengajian. Ini ironis kan? Waja'atum Khalid wis teko mereka sapa rusuluhum, para kiai-kiai mereka, rasul-rasul mereka bil bayyinat, dengan pengajian yang jelas, yang logis, bahasa yang terang, bil bayyinat, dengan mukjizatnya, ya. Wa makanu yu'minu, masih saja mereka yakin. Lan ora ono sapa al-qurun iku yu'minu terapon yang kepada percaya. Seterang benderang itu para rasul menyampaikan, ya, sejelas itu dan masuk akal bagi yang sehat. Kok masih nggak yakin, nggak ngeket, nggak ngelengket, nggak ngeket, nggak ngelengket gitu. Wa makanul yu'minu tuh nggak ngeket, nggak ngelengket. Ini masih melanjutkan korelasinya dengan ayat yang sebelumnya tadi. Tadi judulnya apa? Lagi ngomongi wong kang salo prangso. Ini yang ngaji
kita yang ngaji mendengarkan kalam-kalam Allah ini jangan sampai seperti itu. Tujuannya kan kono. Yang kapasitasnya hebat, yang kuat, sedulur elit apa sih? Sedulur elit itu, elit orang elit, elit lah. Tak tumpas semua, tak tumpas semua. Ketika zalamu salah menerapkan, ketika salah menempatkan, ketika salah perangsa, ya kan? Dan ironisnya sudah disampaikan oleh Rasul, mereka sudah ikut mendengarkan pengajian dengan jelas bil bayyinah wa maka nuridu. Kadzalika nadzil qaumal mujrimin. Nah, seperti itulah kadzalika. Biar tahu seperti itu. Biar tahu. Nah, seperti itulah kadzalika tuh. Like that. Nadzil qaumal mujrimin, kami memberi sanksi atau balasan kepada orang-orang yang lacut kabeh. Apa sih lacut kucing? Lacut tuh brutal, berdosa, menerjang aturan, mujrim. Biar tahu maknanya mujrim itu berdosa, lacut. Kalau nggak dirinci gitu bingung apa sih lacut itu bisa jadi brutal, melakukan penyimpangan, berdosa, tidak mengikuti aturan, ya kan? Sok eksekutif apa sih? Sok eksekutif, paham? Sok eksekutif. Memang seperti itu. Saya memberi balasan di luar akal pikiran Anda. Mungkin secara akal pikiran Anda mustahil, impossible, itu orang udah buat. Kerlah. 7 turunan tidak akan habis. Tapi saya turunan nomor 8. Saya ini termasuk orang yang hebat, hitung turunan ini kan. Turunan itu kita turunan kebon. Dari sana. Nah ini mujrimin tuh, maknanya mujrimin tuh ya, wong lacut itu orang brutal. Brutal itu gak ngikuti aturan, menyimpang, mujrim. Sok eksekutif. Akal pikiran kita nggak bisa membaca sebab dia sudah eksekutif. Kalau eksekutif tuh sepertinya sudah beda lah, beda. Berdasi bukan hanya berdasi, lehernya aja semuanya, security-nya dan lain sebagainya, makannya beda. Loh, enggak untuk kereta tapi eksekutif tuh saya jendela kursi yang ya iya kan, pesawat juga begitu. Mengganggu lanjut ekonomi ya sesat kok dong. Teknik sih nganggo sahabat 2 3 yang konon banget. Konon banget. Ekonomi. Lo artinya mau ekonomi mau eksekutif yang namanya musibah ketika bis malik ya malik. Gue gampangnya obrolan kan konon dok. Gampangnya obrolan, nggak ada eksekutif, nggak ada ekonomi. Umumnya akal pikiran kita kalau udah eksekutif tuh sudah aman, sudah nyaman dan aman. Akal pikirannya kita termasuk apa? No. Ya memang ada bedanya, namanya juga eksekutif, tempat duduknya lego, ya kan bisa ngelonjor. Iya, saya juga mengakui kenyataannya begitu, tapi jangan terlena dengan fasilitas seperti
tujuannya ngono Gusti Allah ngomong dawuh. Jangan terlena dengan fasilitas kenyamanan. Jangan terlena ketika kami menjadi orang eksekutif mobil, ya kan? Mobil yang istilahnya touring asli, duduk touring-touringan ya deh ya. Ya eksekutif kan begitu, Alphard lagi. Jadi ada yang cari ini gini, Alphard tuh lagi jagoannya orang eksekutif. Ini sesuai dengan dipayu lagi. Kalau gubuk nanti kan gue Alphard gini. Kalau gubuk gue Alphard. Mungkin apa Cirebon Alphard? Itu tujuan saya nerangkan dan ngobrol itu gitu. Nggak ada eksekutif, nggak ada kelas ekonomi. Walaqad ahlakna quruna min qablikum lamma zalamu, ketika salam ini menempat. Ketika salah perang saya aman, aku eksekutif. Dan sudah dijelaskan, ditantangi oleh para rasul, dijelaskan oleh para rasul, nggak percaya, masih tetap pegang pikirannya dewek, ngecek pikirannya dewek. Wah enggak lah, nggak ngubris omongan kiai, aku udah kuat. Nyah dengan kiai. Makanya kata Allah, kadzalika nazil qaumal mujrimin, seperti itu saya memberi sanksi balasan pada orang yang mujrimin. Seperti itu, maksudnya seperti itu nggak terbaca oleh akal pikiran kamu. Kalau akal pikiran kamu membacanya itu ya tadi, kalau yang eksekutif nah, ada bahasa 7 turunan nggak habis, ada macam-macam lah istilahnya kan. Alhasil aman. Itulah orang yang menyebabkan jadi ego dan brutal. Tsumma ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim, kemudian entah berapa generasi kemudian, ya, entah tahunnya, entah bulannya, nggak tahu, pokoknya pada akhirnya nanti kemudian kami jadikan kalian orang yang berpikiran sehat. Kalian kamu yang akalnya sehat, kamu yang mendengarkan pengajian, kami jadikan kalian khalaifa fil ardi, menjadi calon presiden. Yuk kok ngelatur sih? Menjadi pengganti di bumi, maksudnya menjadi khalifah yang akan berperan mimba dim setelah generasi kotor. Linangguro kaifa ta'malun, itu pun ada catatan, nggak bebas-bebas kehendak kamu, agar kami juga melihat cacat generasi anyar milenial. Iya, rasakan kon. Kaifa ta'malun, bagaimana kamu berbuat bekerja. Abang-abang kamu sudah dijadikan pengganti generasi baru, kemudian sewenang-wenang, enggak juga kan. Kami akan melihat, kata Allah, kami akan melihat nacak model wong noman gitu. Nacak. Ganti generasi muda, generasi tua yang bejat-bejat begitu kami babat, paham, kami binasakan. Kalian yang sudah insaf, sudah mengenyam pendidikan kiai dan pengajian, kami jadikan menjadi pengganti, pengelola bumi ini, paham ya. Peran ini diambil oleh kalian, tapi tidak sewenang-wenang. Kami juga tetap mencatat, memantau, memonitoring apa yang kamu lakukan. Dinangguro, tetap kami melihat,
Yang nanti kami melihat, nanti kami akan mengawasi kaifa bagaimana ta'malun kamu bekerja. Nata tonton model generasi baru ini kayak apa? Jogetin aja. Jogetin. Bupati Anyar. Ya lah bupati. Aktualnya seperti itu, ya. Hikmah yang kita petik, yang kita ambil ya tadi, agar kita ini bisa diberi petunjuk, ya. Dengan ayat ini menjadi insan-insan yang berpikir jernih, yang berpikir objektif, ya. Jangan ego, aku bener dewek, aku menang dewek, ya kan? Aku ngeja'alnakum khalaifani, kamu akan diberi peran. Selama ini kayak kita ini di belakang aja nggak punya peran kan? Ya kan? Yang berperan mereka orang-orang yang brutal begitu. Kamu yang sudah didoktrin, kalian yang udah didoktrin, kami jadikan khalifah, kami jadikan sebagai khalifah di bumi ini, berperan, ya, melakukan peranan, bukan dibiarkan begitu saja, tapi linang dulu. Untuk kami juga mengawasi, monitoring bagaimana anak generasi baru menjalankan roda pemerintahan ini. Kelekap maning baik, nunggu beres. Kalau ini masalah pejabat, aduh, yang ditunggu kelempren maning baik. Model ekonomi maning lagi. Doktrinnya dari mana? Dekat dengan kiai ketika pil ada pil baru mendesak kiai. Dan kiainya bangga didesak oleh calon pil begitu tuh merasa bangga, merasa martabatnya terangkat, ya kan? Ya ini mentalitas ustadz dan kiainya sudah melempem. Pejabatnya begitu ya seceklok. Pas kan? Pas. Masih lanjut ini membaca gambaran atau membaca atau melihat gambaran orang-orang begitu. Nih ditambah lagi kalau dibacakan kepada mereka opo ayatuna ayat kami, ya, dikasih keterangan yang real, bukan fiktif. Keterangan real itu ya dibangun dengan kekuatan yang real juga. Kalau dibangun dengan kekuatan fiktif, proposal fiktif, nanti ayatnya juga fiktif. Paham? Pesantren, lembaga pengajian kalau dibangun, paham? Kalau dibangun oleh proposal yang fiktif, ayatnya juga fiktif. Itu telah alim ayatnya. Mereka kalau dikasih pelajaran atau dibacakan ayat kami yang real, faktual, paham? Bayinatin, hal begitu terang dan jelas dan kredibel Bayinat, bagaimana reaksinya? Qala, maka berkata sopo alladzina la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang cuek, wong-wong kang di wedi ketemu esun, ya sebut aja orang cuek, singkatnya sebut aja orang cuek. Di wedi ketemu esun kan berarti orang nih udah cuek. Nah, sabudu. Di wedi nih sabdo wong tuwa.
Ngucape priben bagaimana? Qala iti bi Qur'anin ghairi hadza ubadilhu. Kayaknya materinya gitu-gitu aja ya sebetulnya. Coba sih dirubah itu aja pengajiannya, tema dan materinya. Loh, reaksinya kono. Iti bi Qur'anin. Hai Muhammad, hai Kiai, coba datangkan Quran ghairi hadza yang jangan begini. Loh. Apa aja? Quran ghairi hadza yang selain ini. Permintaan siapa? Orang-orang yang layar sulit. Sebegitu disampaikan ya materi yang real, faktual, kredibel lagi. Reaksinya, jawabannya minta tema yang lain, minta materi pelajaran yang lain, al-badilhu atau gantilah yang iki Quran dengan dalih metodenya, dengan dalih sistemnya yang sistemikal, ya ada sistemik dari akal sirah. Quran ini sudah sistemik, Quran ini sebetulnya sudah sistemik. Tinggal bagaimana kamu mencerna, mengunyah. Tinggal bagaimana kita mengunyah, ngerti mengunyah? Mamo, mencerna. Udah sistemik. Siran jaluk kan mau dari judul apa? Jaluk ke ceramah kan, atau selawatan nih ya. Selawatan. Sirai. Aduh.